Nama saya Portamin Deva, Kepala Desa Semi tahun 2023-2034. Wah, kalau bicara dengan kepala ini Pak Marpang nggak apalagi lah sama saya. Sejak saya hampir bersamaan, saya juga kepala desa, beliau juga jadi kepala sekolah di sini hampir bersamaan. No comment lah, udah fair kali orangnya. Ramah, gampang komunikasi. Nah, itu sebetulnya saya Pak kepala sekolahnya. Kalau ada penerapan di desa, ya kalau ada waktu diikutin, memberikan ide-ide yang bagus dan yang penting orangnya fair lah. Kalau ketemu di mana atau ada masalah-masalah anak sekolah selalu ada komunikasi yang macam mana nih Pak Kades, apa yang kita lakukan. Sampai-sampai pernah kami sama itu di rumah memberikan himbau kepada orang tua supaya anaknya lagi diajak saya untuk ayo Pak, ada warga Bapak begini malas sekolah nggak dikasih orang tua, nggak ada biaya katanya. Sampai kami memberikan himbau kepada orang tua, bahkan Bapak itu saya bantu kalau boleh tinggal di rumah saya kalau pertama biar terus sekolah itu. Dan kegiatan-kegiatan di desa, Bapak selalu ikut kalau memang ada waktu dan selalu memberikan ide tenaga, pikiran, bahkan sedikit materi. Gitu Pak kalau Pak Marpang ini. Dan orangnya memang semangat untuk guru-guru memberikan semangat kepada guru-guru dan begitu juga sama orang tua. Kalau saya ikut di rapat di sana diundang rapat ya, heran juga saya. Orangnya beda dengan yang lain. Pak, kalau keunggulan Pak Kepala SDK Misemi, wah, nggak tahu lah. Sepanjang Bapak itu memimpin SD Semi, sudah banyak kelebihan itu. Membuat program inovasi, banyak kali, nggak bisa apa-apakan dengan satu persatu, sehingga sekolah kami dan guru-gurunya semangat terus mengajar, nggak terasa kecapean. Nah, memang Bapak ini gaya memimpinnya kurang tahu saya dari mana dapatnya ini pengalamannya. Termasuk lagi berapa mendapat penghargaan. Nah, mengikuti di Kabupaten Nias, ya, seperti di FLS 2 maupun tingkat kabupaten dan provinsi mendapat juara, mendapat penghargaan. Dan itu lagi di kabupaten seperti program perlombaan O2SN itu sama OSN dan mendapat juara. Nah, Bapak ini kalau Bapak Kepala SD ini nggak capek-capek tuh ikuti setiap ada program selalu diikutin. Contohnya di lomba di tingkat provinsi ya berapa kan dapat juara. Nah, walaupun aja juara 3 atau juara apalagi kalau bicara bidang olahraga taekwondo segala macam ya sering kali diikuti mendapat penghargaan tingkat provinsi dan juga nasional. Di nasional lagi pernah itu mengikuti LF2S2N dan mendapat medali perunggu. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan oleh Pak Marpang, Kepala SD kami. Dan terakhir ini di tahun 2025 ini mengikuti finalis Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPS tingkat nasional. Dan itu dia di finalis itu, bayangkan. Jadi Bapak ini cukup gigih, dia berani dan idenya memang ngeri kalau Pak Marpang ini. Apalagi kalau bicara dengan membaur dengan masyarakat di Nias, apalagi Bapak ini kan kurang dengan mengerti bahasa Nias, namun nggak kendala bagi beliau kepada warga berkomunikasi, nggak ada perbedaan sehingga ada terasa rasa persaudaraannya dekat walaupun beda suku. Itu yang saya pun heran lah. Saya aja pun orang di sini, orang Nias, jarang seperti itu. Saya mau meniru apa yang dilakukan beliau. Belajar juga walaupun saya lebih tua daripada beliau, tapi belajar juga dengan gayanya itu, gaya kepemimpinannya, gaya ide-ide yang bagus, macam mana masyarakat bisa dekat dengan beliau sehingga tidak ada rasa jarak istilahnya. Pak, yang kami dengar lagi dan saya lihat baru-barunya ada program beliau ini yang sungguh luar biasa. Saya pun nggak mampu lagi gimana caranya itu.
Saya dengar isu kepada warga saya, kayak sidak apa ini, malam-malam datang tiba-tiba mana anaknya ibu udah belajar, bang kita programan nggak dapat apa ini pakai sekolah ini. Jadi ada isu. Saya dengar Pak Kadis, para guru-guru sekarang SD ada datang ke rumah nanya anaknya udah belajar ibu enggak. Wow, Pak Kadis saya mendengar itu. Jadi dari mana dapat Marpang ini program ini nggak tahu saya. Masa disidak itu bagus, sehingga berbagai cara dilakukan beliau, macam mana anak-anak ini bisa memang betul-betul belajar, bisa pintar. Itu yang saya katakan tadi, bukannya mengabdi tapi ada rasa memiliki. Dia menganggap anaknya itu, anak-anak muridnya, dan begitu saya lihat sama guru-guru. Nah, dia menganggap apa yang beliau dapatkan biar juga guru-guru, bapak ibu guru bisa mendapatkan ya, masalah bijak untuk memimpin, berkomunikasi. Itu yang saya kalau ikut di rapat di sana. Dan kadang-kadang kami bicara kalau ada sharing, ya gitu saya lihat beliau itu, ya kan apa yang dia miliki, bagaimana mentransfer kepada ibu guru, bapak guru, bahkan kepada anak-anak sekolah. Tuh. Saya rasa manfaat yang dirasakan warga masyarakat Semi dan sekitar akibat daripada kesungguhan beliau untuk memimpin SD sangat kami rasakan. Contoh kemarin itu udah 7 tahun belajar siangnya anak-anak kami. Jadi berbagai cara Bapak ini sehingga masyarakat bisa semangat bergerak komite, diajak untuk membuat apa lokal darurat, 4 lokal. Bayangkan 4 lokal, walaupun hanya daun rumbia, dan walaupun akhir ini udah kayak mana saya kurang tahu juga perjuangan beliau sampai dapat keramik. Katanya saya ada dengar isu dan dana bos. Bagaimana cara menyusun beliau, kebijakan beliau, ganti lagi seng. Manfaatnya apa? Dan orang tua pun karena yang dilakukan beliau bagus dan cara pendekatan kepada komite kepada orang tua murid, sehingga warga, orang tua siswa selalu mengikuti menurut karena yang dilakukan yang bagus untuk kepentingan anak-anak kami di sini. Sangat-sangat apa? Nah contoh lagi kemarin-kemarin waktu pas kami bareng ada kegiatan di desa. Pertama dulu ada perlombaan kabupaten sepeda golf itu. Ini fakultas istilah bahasa kami di sini. Saya memberikan apa? Hanya saya bercanda sama beliau pun, Pak Marpong. Bagaimana kalau kita adakan sambutan ringan-ringan aja bagi yang apa yang ikut ini, karena yang ikut perlombaan bukannya kabupatennya Pak, yang ikut ada orang luar daerah, ada dari kabupaten yang lain. Apa Kades? Oh gini aja, anak-anak sekolah kita sambut dengan pakai ini 17, ya meriah kali. Bapak itu, oke Pak Kades, kita bantu, ayo gerakannya anak sekolah kami sambut lah rombongan yang lomba sepeda itu. Hujan pun terutama beliau turun di lapangan basah-basah hujan sama ibu guru. Bangga, saya pun bangga kali sama perangkat desa, bangga kami. Dan kemudian lagi yang saya lihat lagi sifat beliau, waktu ada kami ide dan nyambung terus menyambut hari HUT juga ini Pak Yobor yang tak pernah sejarah di desa Semi ini, dengan dukungan beliau bersama sekolah kami Pak Yobor, dan wow kali malam ini dibantu lagi SMP Negeri 2 yang juga di desa kita. Wah sangat apa masyarakat keluar semua orang di rumah, apa ini Pak Yobor. Dan memang Bapak ini memang kalau diajak untuk apa, dan bahkan dia pun mengajak saya lagi. Tahun lagi diajaknya saya, cuma waktu saya kemarin 17 ini agak susah. Bahkan beliau yang apa yang ngasih, macam mana Pak Kades? Ini udah 17-an, apa kegiatan kita? Saya pun ada waktu agak susah ya. Udahlah Pak Marpong, terima kasih idenya, tahun depan lah kita lakukan. Mudah-mudahan panjang umur dan kita tetap sama di sini. Memang yang dirasakan di Semi ini akibat daripada pendekatan-pendekatan beliau yang dilakukan di Semi dan sekitarnya memang sangat dirasakan masyarakat. Contohnya seperti yang tadi saya ceritakan, bahkan ada yang nggak ada contoh ada masalah di sekolah, anak-anak sekolah langsung diteleponnya saya, Pak Kades macam mana warga kita ini ada masalah sedikit ini masalah yang tidak lengkap administrasinya di sekolah, anak sekolah sangat apa dia sangat prihatin ya. Kadang-kadang itu kepala sekolah saya lihat nggak mau tahu mau sekolah mau tidak. Nah itu yang saya katakan tadi, pernah kami diajak ke rumah, macam mana Pak? Di teleponnya aku malam-malam, Pak
saya tidur, Pak Marpong itu bisa berapa ini? Wah, ini beban pikiran Pak. Ada anak sekolah ini menangis dia membagi waktu penerimaan hasil ujian terakhir. Kenapa nangis? Gak boleh aku dikasih lanjut lagi Pak kepala sekolah sama orang tua saya, karena biasa itu di keluarga kami kalau udah tamat udah cukup itu. Biasanya saya aku sampai di kami ke orang tua kasih bau dan segala macam lah. Itulah ngerinya. Masih di sekolah anak itu. Iya, sekarang udah sekolah anak itu lanjut, bayangkan ya. Jadi jarang begitu ya. Artinya beliau istilahnya dia menganggap udah saudaranya semua di sini dan sekitar ini. Bukannya masalah dia mengabdi dan macam mana dia memang betul-betul memiliki. Kebanyakan itu hanya mengabdi, rasa memiliki tidak ada. Dan Pak Marpam saya akui, kepala SD kami bukannya mengabdi dan ada sekaligus rasa memiliki. Kalau rekam jejak beliau, Pak Marpau, ada kebetulan kemarin kawan saya pernah ajudan bupati di sini. Marpau juga, tentunya saya. Kenal nggak kepala SD Semi Marpau? Ya kenal, masa nggak kenal di desa saya mengajarnya itu. Dekatnya dari rumah saya sekolah dia ada paling nggak 350 meter atau 400 meter lah. Wah itu ada baik itu begini dia cerita sama saya. Wah, bukan karena family telepon saya baik, ya enggak lah bang. Tapi ternyata juga memang setelah kami, karena memang baik ya bapak itu ya. Nggak pernah ada sedikit masalah dengan orang tua. Itu yang sering sekarang terjadi di sekolah antara orang tua dengan guru atau guru kepalanya. Nggak pernah cecok, nggak pernah ada yang membicarakan pun. Kepala sekolahnya begini atau sombong atau segala, nggak ada. Apalagi ya kalau kita ketemu pun ya senyum aja. dari jauh udah senyum. Ya nggak ada masalah di sini. Dan saya dengar pun di Danagawa itu beliau tinggal, karena kebetulan juga di Danagawa itu adalah kampungnya mertua saya. Saya tanya juga nih, bagaimana itu Pak Marpong itu di sana? Oh baik katanya, nggak pernah apa sama tetangga atau di sekitar, nggak baik ya saya. Tapi entahlah, tapi sepatu saya itu kerjanya bagus. Maupun dari seberang saya tanya, nyampe pun di sini ya jauh lebih lumayan daripada warga kami yang udah kami di sini. Terima kasih. Baik, kalau menurut saya, penilaian saya kan beda-beda. Kalau saya menilai artinya macam mana Bapak ini memimpin sekolah dan bagaimana juga beliau ini berkecimpung di masyarakat, membawa kepada masyarakat kami, dan dari berbagai ide dan semangat beliau selagi memimpin SD kami, saya rasa udah cukup hebat. Kalau bisa pun dari Menteri Pendidikan udah bisa mendapat penghargaan, entah berupa anugerah, saya kurang tahu lah. Istilah masalah di kementerian saya kurang tahu juga, tapi menurut saya udah bisa mendapat salah satu penghargaan berbagai cara, berbagai apa yang dilakukan oleh beliau di sekolah kami. Dan saya mohon juga pantas dikasihkan penghargaan kepada beliau. Kira-kira begitu kalau menurut saya ya, karena jarang saya lihat. Saya pun orang yang rajin di media sosial dan rajin membaca berita. Jarang itu saya lihat guru kepala yang seperti begitu. Nah, ini dia bagus, cara pendekatan, cara memimpin, ya, cara bergaul, dan kebijakan-kebijakan ya udah cukup lah, luar biasa. Tapi mudah-mudahan beliau nanti jadi menteri kalau boleh. Menteri Pendidikan. Ya kira begitulah kalau memang dari saya. Udah cukup luar biasa Pak Kepala SD kami, Pak Marpong.